Kembali lagi bersama saya Dr. Benny SHM Nakes. Saat ini bersama saya ada klien saya yaitu Pak Wilky Kurniawan yang merupakan seorang pengusaha yang mana nanti dia akan menjelaskan ya tentang sedikit persoalan mengenai adanya peredaran TikTok seperti ini ya. Adanya TikTok seperti ini. Ya oke ya. Jadi ada TikTok seperti ini yang isinya developer korban mafia tanah di Kabupaten Bandung. Ya. Nah, di sini mau saya jelaskan ya bahwa beliau sebetulnya adalah pengusaha yang telah memiliki tanah tersebut ya. Sebetulnya tanah tersebut memang atas nama anaknya yang kemudian dia sebagai kuasa daripada anaknya telah membuat suatu perjanjian dengan Suryadi Arga Limwandi dan Sucipta Teja Gunawan ya. Nah, itu sebagai boleh dibilang pihak kedua. Ya, nah diduga kuat adanya terjadi pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik atas dirinya dengan beredarnya TikTok tersebut karena mereka sebetulnya telah membuat suatu perjanjian ya, di mana perjanjian tersebut jelas ya berlaku sebagai undang-undang bagi membuatnya. Bisa kita lihat sama-sama ya. Ini perjanjiannya jelas, ini perjanjiannya juga sudah jelas, ini perjanjiannya sudah jelas ya, dan ditandatangan ya oleh semua para pihak. Nah, di sini bisa kita lihat terutama sekali di poin 4 ya, poin 4-nya jelas ya. Apabila pembayaran harga jual beli dari tanah-tanah tersebut belum lunas, maka pihak kedua tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Melakukan segala tindakan baik yang berupa tindakan pengurusan maupun tindakan kepemilikan atas tanah tersebut, menggunakan tanah-tanah tersebut atau merubah bentuk di tanah-tanah tersebut, menerima uang muka atau seluruh pembayaran dari harga penjualan dari calon pembeli dari rencana pembangunan rumah-rumah di atas tanah-tanah tersebut. Ya. Nah, di sini saya jelaskan berarti karena dia sendiri di dalam TikTok yang mengakui membeli tanah dengan harga 32 miliar, namun baru bayar 12,5 miliar, dan di poin 4-nya pun udah jelas kalau belum lunas berarti kepemilikan tanah itu menjadi milik klien kami. Bayangkan ya, dari 32 miliar baru bayar 12,5 miliar, diduga kuat ya justru dari pihak terlapor lah yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah, sehingga diduga kuat telah membohongi masyarakat yang kemudian percaya kepadanya dan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli tanah tersebut, sehingga telah terjadi dugaan penggelapan dan penipuan terhadap masyarakat yang membeli tanah kepada dirinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena diduga kuat masyarakat itu kan jadi terbujuk untuk menyerahkan jumlah uang, padahal tanah tersebut sebetulnya masih memiliki klien kami. Ya, bagaimana mungkin seseorang menjual tanah milik orang lain kepada orang lain tanpa izin daripada klien kami ya. Nah, itu yang kami jelaskan, sehingga memang telah terjadi dugaan penyerobotan tanah 385 karena barang siapa berani mengalihkan tanah yang bukan miliknya kemudian bahkan menerima pembayaran dan sebagainya, itu bisa dipidana berdasarkan pasal 385 ya, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kemudian masyarakat yang membeli dan nggak tahu bahwa itu sebetulnya tanah bukan miliknya, ini diduga kuat juga menjadi korban dugaan penipuan dan dugaan penggelapan atas uang-uang mereka. Ya, ini yang saya mau luruskan. Jadi justru klien kami lah yang menjadi korban, dan klien kami bukan mafia tanah, tapi klien kami adalah seorang pengusaha ya di Indonesia. Bayangkan kalau namanya menjadi tercoreng, tentu bisa berdampak pada usahanya. Ya, jadi kami mohon perlindungan hukum tentunya kepada Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, Pak Kapolda, ya, Pak Direktur Umum, ya, dan polisi yang menangani perkara ini. Orang seperti ini diduga kuat akan meresahkan masyarakat. Mohon segera ya, kalau bisa segera dilakukan tindakan-tindakan hukum yang tegas, bila perlu dilakukan penahanan ya. Karena apa? Karena takutnya diduga kuat kembali menyebarkan hoaks-hoaks yang membahayakan ya, yang diduga kuat dapat menyesatkan masyarakat luas pada umumnya. Ya, demikian klien saya juga akan sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata, ya kami persilahkan kepada Pak Wilky Kurniawan, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Wilky Kurniawan.
Saya mau sedikit meluruskan mengenai masalah adanya berita di TikTok mengenai developer penjualan dengan mafia tanah. Ya, saya mau meluruskan bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Saya akan bersedia memberikan bukti-bukti yang kuat mengenai masalah penjualan tanah tersebut supaya masyarakat tahu bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Terima kasih.